Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita pada kesempatan kali ini memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik di TKSITA Salafus Sholih yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2024. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Ibu Kepala Sekolah TKSITA Salafus Sholih Ibu Ratiwi SPD yang kami hormati, serta rekan-rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan. Mengingat begitu pentingnya acara ini, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akan ada pembacaan kalam ilahi yang akan dilafalkan oleh Ibu Titi Dwi Oktaviani. Kepadanya kami persilahkan. Quran Surat An-Nisa ayat 165 sampai 166. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rusulam mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepada Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Terima kasih kepada Ibu Titi. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi ini kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah. Acara selanjutnya yaitu inti pembahasan yang akan diarahkan dan dibimbing langsung oleh Ibu Ratiwi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah hak dan milik Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan segala alam semesta ini, yang memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, yang apabila kita menghitung niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Hanya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengefektifkan waktu, baiklah kita segera akan melakukan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik di bulan Februari tahun 2024. Sebelumnya, saya akan membacakan hasil refleksi bulan sebelumnya, yaitu di bulan Desember tahun 2023, di mana kita melakukan pembicaraan ketika itu, yaitu yang pertama adalah laporan pelaksanaan pembelajaran selama semester 1 dari bulan Juli sampai bulan Desember. Yang kedua, laporan penyediaan media pembelajaran selama semester 1. Kemudian yang ketiga, respon anak-anak terhadap pembelajaran yang disiapkan guru. Yang keempat, laporan hasil belajar anak di semester 1. Selanjutnya yaitu laporan capaian perkembangan anak, meliputi capaian perkembangan nilai agama dan budi pekerti, capaian pembelajaran jati diri, capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika,
sains, teknologi, rekayasa, dan seni, serta laporan capaian dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di P5 Aku Sayang Bumi. Di antaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, mandiri. Dan yang keempat, kreatif. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan di semester 2. Di antaranya adalah untuk capaian pembelajaran yang masih perlu dikembangkan, maka akan dikembangkan di semester 2. Untuk pembelajaran di capaian pembelajaran yang sudah berkembang sesuai harapan, namun masih perlu peningkatan perkembangan, maka dikembangkan di semester kedua. Untuk capaian pengembangan yang berkembang sangat baik, kita selesaikan di semester 1. Kita lanjutkan kegiatan refleksi pembelajaran di bulan Februari ini. Yang pertama yaitu bagaimana strategi persiapan pembelajaran di kelas untuk bulan Januari dan Februari 2024. Di kelas B seperti apa, Bu Titi? Sebelum pelaksanaan pembelajaran di awal semester 2 ini, baik kelompok B maupun kelompok A sama-sama menyusun modul ajar. Seperti di bulan Januari kita menyusun modul ajar untuk topik mitigasi bencana dengan subtopik bagaimana jika terjadi banjir, lalu si jago merah, dan bumi bergoyang. Untuk di bulan Februari, kami menyusun modul ajar P5, yaitu imajinasi dan kreativitasku, dengan subtema berkreasi dari barang bekas, lalu berkreasi dari bahan alam, juga ada market day, seperti itu. Untuk rancangan kegiatannya seperti apa, Bu? Untuk rancangan kegiatannya, sama seperti di semester 1, di hari Senin dan Selasa ada kelas invitasi. Untuk kelompok B ada 8 kegiatan main, lalu di setiap hari Rabu ada kegiatan project. Untuk project di topik mitigasi bencana, di subtopik bagaimana jika terjadi banjir, kemarin kita projectnya anak-anak simulasi ketika terjadi banjir. Jadi anak-anak membuat bangunan dari balok atau Lego, lalu kita simulasikan banjirnya itu menggunakan sungai yang saluran airnya berisi sampah. Kita siapkan ada botol mineral dan potongan-potongan sampah seperti itu. Untuk di subtopik si jago merah, karena hari Rabunya kemarin libur, jadi tidak terlaksana kegiatan proyeknya. Lalu di subtopik bumi bergoyang, proyeknya itu kita field trip langsung ke BNPB. Jadi di sana dijelaskan ya semua tentang mitigasi bencana, terus cara penanggulangannya juga gimana. Dan kita juga melakukan simulasi ketika terjadi gempa. Lalu untuk proyek di imajinasi dan kreativitasku, untuk subtopik berkreasi dari barang bekas, kemarin kita sudah mengecat, boleh pilihan ya, ada boleh bawa kaleng, toples, atau botol mineral, lalu dicat sama mereka sesuai dengan imajinasinya, seperti itu. Lalu kalau berkreasi dari bahan alam, sama, karena kebetulan harinya hari libur, jadi kita tidak melaksanakan proyek berkreasi dari bahan alam. Namun, walaupun kita nggak melakukan kegiatan proyek, jadi selama kelas invitasi di hari Senin dan Selasa, kita sudah menggunakan bahan alam tersebut, gitu. Lalu di minggu ketiga, proyeknya adalah market day, ada 3 hari. Untuk hari Senin, untuk kelompok B dari nomor absen 1 sampai 7, lalu hari Selasa untuk kelompok A, dan hari Rabu untuk kelompok B dari nomor absen 8 sampai 14. Seperti itu. Lalu kegiatan Kemis, ada Kemis Munda, seperti biasa ada menari, permainan, bahasa, lalu alat musik, seperti itu. Hari Jumat, Jumat Mubarok, kegiatannya latihan berinfak. Setiap hari sudah ada pelaksanaan sholat duha, mungkin tambahannya adalah diinfak, terus murojaah sama pengenalan huruf-huruf hijaiyah, peminjaman buku di perpustakaan, lalu ada pemeriksaan kuku, sama kegiatan home visit yang dilakukan 2 minggu sekali. Untuk kelompok B, karena masih ada jadwal home visit, jadi masih dilaksanakan di semester 2 ini, seperti itu. Penyusunan modul ajar antara kelompok A dan kelompok B
Hampir sama ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya mungkin di tujuan pembelajarannya. Tujuan kegiatannya pun sama, akan tetapi dibedakan tingkatnya. Kalau kelas B kan kalau menyusun huruf mungkin sudah 2 kata, kalau di kelompok A masih 1 kata, jadi seperti itu. Kemudian bagaimana dengan format asesmennya? Untuk format asesmen kita menggunakan 3 format ya Bu. Yang pertama itu menggunakan foto berseri, di mana foto berseri itu biasanya kita gunakan pada kelas invitasi ya Bu, di mana ngambil kita kalau di kelas A sendiri ada kegiatan 6 invitasi, dan dengan mengambil 2 siswa biasanya kita mengambil urut absen kemarin dari nomor 1 dan 2. Yang kedua yaitu ada asesmen mingguan. Untuk asesmen mingguan di sini terdiri dari TP dan IKTP dan dilanjut ke asesmen bulanan, di mana asesmen bulanan ini yang nantinya akan kita bagikan kepada para orang tua, seperti itu. Apa kendala yang dihadapi ketika menyusun modul ajar? Kendala yang kita hadapi sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ya, cuman biasanya kita mentok di ketika menemukan ide kegiatannya gitu Bu. Kadang-kadang suka bisa 2 kali atau 3 kali seperti itu. Terus kira-kira solusinya seperti apa? Biasanya karena kita membuatnya secara bersama-sama, tentunya kadang-kadang share dari teman-teman ya, diskusi gitu. Terus buka-buka internet, lihat-lihat ada ide-ide yang baru seperti itu, jadi bisa diterapkan di kegiatan kita. Bagaimana penyediaan media pembelajarannya? Untuk media pembelajaran seperti yang di semester 1, alhamdulillah karena sudah difasilitasi juga dari sekolah, media pembelajaran kita buat sendiri seperti itu Bu. Kira-kira ada kendalanya tidak ketika membuat media pembelajaran? Sejauh ini alhamdulillah sudah tidak ada ya, karena dari semester 1 kan sudah dibelikan alat laminating juga, jadi bisa lebih menghemat tenaga ya Bu ya. Dan ke siswa juga teman-temannya lebih antusias karena apa ya, bening banget gitu. Lebih cerah ya? Lebih cerah iya. Lebih menarik, baik. Nah, kemudian kalau ini kan pelaksanaan, jadi setiap kelas tadi berbeda ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas B? Tidak jauh berbeda dari kelompok A. Setelah kita menerapkan kelas invitasi ini, pembelajaran di kelas lebih menyenangkan, anak-anak lebih termotivasi. Jadi sebelum kita menjelaskan, memberi pijakan awal kepada anak, mereka sudah antusias, Bu, ayo Bu, kapan dimulainya? Seperti itu. Jadi alhamdulillah ada perubahan yang sangat baik ketika kelas invitasi ini. Dan mereka pun merasa imajinasinya tersalurkan gitu Bu. Karena kan kita menyiapkan media pembelajaran juga beragam. Jadi hasilnya setiap murid itu berbeda-beda. Tidak blok sama, seperti itu. Kira-kira ada kendala nggak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas? Di semester 1 ada siswa yang percaya dirinya masih belum muncul, akan tetapi alhamdulillah di semester 2 ini anak tersebut sudah percaya diri. Jadi tidak harus didampingi, didekati terus. Misalkan, tapi sekali-kali saya lihat nih sudah sampai mana, sudah selesai atau belum, atau ada kesulitan baru, seperti itu. Dan siswanya itu juga sekarang udah lebih apa ya, bekerja sama teman-temannya gitu, sudah mau beradaptasi, sudah mau berkomunikasi, seperti itu. Kemudian bagaimana respon anak terhadap pembelajaran yang disiapkan oleh guru? Seperti yang sudah disampaikan, di semester 1 dan di semester 2 ini, semenjak kita kelas invitasi, pembelajarannya lebih menarik, anak-anak lebih merasa tertantang, tertantang karena kita menyiapkan kegiatan itu banyak. Untuk kelompok B ada 8, lalu lebih mengeksplor imajinasi anak karena kita menyiapkan media pembelajaran yang berbeda. Tentunya mereka akan sesuai dengan imajinasinya, tidak sama hasilnya dengan temannya, seperti itu. Selanjutnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelompok A? Untuk pembelajaran di kelompok A alhamdulillah tidak berbeda jauh dengan kelompok B. Teman-teman merasa lebih senang gitu ketika pembelajaran seperti itu Bu, karena pembelajarannya sudah apa ya, bervariatif, jadi mereka sama lebih tertantang dan
belum masuk ke pembelajaran mereka pengennya cepet-cepet belajar gitu, karena mereka menyebutnya kayak gitu belajar. Kira-kira ada kendala yang terjadi nggak di kelas? Kendala berarti tidak, cuman saya kurang tahu ya, begitu mereka masuk mereka sudah mengenal huruf angka tuh tahu, cuman begitu sekarang semester 2 tahu tapi malah pada kebalik nulisnya. Ada beberapa anak yang malah nulisnya jadi kebalik seperti itu, Bu. 3-nya jadi ngadepnya ke kanan gitu, bukan ke kiri. Gitu aja sih. Berarti itu kan sebuah kendala ya, permasalahannya. Kira-kira solusinya yang akan dilaksanakan seperti apa? Sejauh ini karena anak-anaknya terlihat hanya beberapa, karena yang lain sudah bisa terlihat kemajuannya dan bisa dibimbing, udah lepas dari bimbingan, jadi saya membimbing kalau yang sekiranya ada kesalahan seperti itu. Jadi mengingatkan ini 3-nya kok berubah bentuknya gitu, jadi bisa dibenarkan lagi. Dan solusinya memberikan tempelan pada dinding-dinding sehingga teman-teman bisa mencontoh ketika menyalin kata atau huruf itu, seperti itu, Bu. Terus bagaimana respon anak terhadap pembelajaran yang disiapkan Ibu? Alhamdulillah sejauh ini semester 1 semester 2 itu tidak beda jauh ya, Bu. Kendala di semester 1 kan ada anak yang maunya ditungguin ibunya atau mbahnya. Alhamdulillah di semester 2 malah kalau diantar mbahnya suruh pulang ketika dia sudah masuk ke kelas, dan antusiasnya yaitu teman-teman pengennya langsung dari sini ke sini ke sini gitu. Kadang-kadang hanya mengingatkan udah selesai seperti itu. Jadi antusiasme mereka tuh lebih tertantang, lebih tertarik lagi dengan kegiatan itu, pengennya sehari selesai gitu, besok beda lagi. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana hasil belajar anaknya. Untuk hasil asesmen harian, kita menggunakan foto berseri. Untuk kelompok B, saya mengambil satu subtopik ini 2 anak, seperti itu. Lalu untuk asesmen mingguannya, secara garis besar, di subtopik bagaimana kalau terjadi banjir, dengan tujuan pembelajaran, mengenal nama Tuhan dan dapat menjelaskan simbol-simbol praktik agamanya secara sederhana seperti perayaan hari besar agama, tempat ibadah, dan lainnya. Alhamdulillah, karena kita ada tambahan praktek wudhu ya Bu Novi, mungkin anak-anak masih mulai berkembang karena masih penyesuaian. Sama kegiatan melafalkan juga, karena kan di semester 2 baru ya, jadi masih mulai berkembang. Juga dalam pengenalan akidah, akhlak sama Nabi juga mulai berkembang. Untuk tujuan pembelajaran, mengenali persamaan dan perbedaan yang terdapat di lingkungan sekitar, termasuk pada orang-orang di sekitarnya, secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan. Lalu melakukan praktik pengukuran sederhana di lingkungan. Ini yang menjadi catatan kelompok B di semester 1, jadi kita ulang lagi di semester 2 ini. Secara garis besar masih mulai berkembang. Lalu untuk muatan lokalnya di kegiatan Kemis Nyunda, karena permainannya juga baru, tariannya juga baru, jadi masih mulai berkembang. Masuk di minggu kedua dengan subtopik si jago merah, dengan tujuan pembelajaran memahami dan berpartisipasi aktif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitarnya. Secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan. Lalu tujuan pembelajaran mengeksplorasi sumber daya di sekitar sebagai alat dan atau bahan untuk mengembangkan fungsi motorik kasar, halus, dan taktil. Di sini penilaiannya memanfaatkan APE untuk mengembangkan motorik halus ya. Kita kegiatannya ada menggunting, ada 2 anak yang masih mulai berkembang. Lalu secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan. Lalu untuk kegiatan meronceh juga rata-rata anak-anak masih mulai berkembang. Kemudian tujuan pembelajaran menunjukkan minat untuk menuliskan ide dan perasaan melalui berbagai media, coretan, gambar hingga tulisan. Secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan. Lalu untuk kegiatan muatan lokal Kemis Nyunda, memainkan alat musik tradisional juga mulai berkembang. Masuk di minggu ketiga dengan subtopik bumi bergoyang, dengan tujuan pembelajaran memahami dan mempraktikkan perilaku baik di lingkungan, sudah berkembang sesuai harapan. Lalu dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama
dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Karena kita sudah terbiasa berkegiatan proyek, jadi sudah berkembang sesuai harapan. Lalu menggunakan kemampuan berhitung, pengenalan pola, dan pengukuran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari di lingkungan. Ini juga yang menjadi catatan pada kegiatan mengukurkan pola. Secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan, namun ada beberapa yang masih mulai berkembang. Lalu muatan lokal, Kemi Sunda mengucapkan bahasa Sunda anggota keluarga juga baru di semester 2 ini, jadi secara garis besar mulai berkembang. Bagaimana untuk hasil belajar anak di kelompok A di bulan Januari? Untuk subtopik bagaimana kalau terjadinya banjir dengan tujuan pembelajaran berpartisipasi dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Karena ini masuk di semester 2, ada beberapa tambahan seperti praktek wudhu dan ada beberapa tambahan-tambahan pelafalan serta dari hadis, surat ataupun doa. Jadi untuk anak-anak di kelas A masih mulai berkembang. Di tujuan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik, kasar, halus, dan taktil, teman-teman alhamdulillah berkembang sesuai harapan, walaupun ada 1-2 anak yang masih mulai berkembang. Untuk tujuan pembelajaran menunjukkan ketertarikan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengenalan simbol, bunyi, dan bentuk huruf pada teks yang ditemui di sekitarnya. Di kelompok A secara keseluruhan mulai berkembang. Di muatan lokal yaitu memainkan permainan tradisional Sunda seperti bakiak. Karena ini baru pengenalan di semester 2, permainan baru, mereka masih mulai berkembang. Di minggu selanjutnya yaitu si jago merah dengan tujuan pembelajaran mengetahui dan berpartisipasi aktif menjaga kebersihan diri dan lingkungan secara keseluruhan berkembang sesuai harapan. Namun ada beberapa anak yang memang harus diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya biasanya setelah mereka makan snack. Di tujuan pembelajaran dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran ini teman-teman berkembang sesuai harapan karena teman-teman sudah dibiasakan di hari Rabu bertemu dengan kegiatan proyek. Di tujuan pembelajaran mengenal konsep dan simbol bilangan, teman-teman di kelompok A mulai berkembang. Muatan lokal, memainkan alat musik tradisional angklung, teman-teman berada pada mulai berkembang. Di minggu selanjutnya, bumi bergoyang, mengetahui dan mempraktikkan perilaku baik di lingkungan. Secara keseluruhan masih mulai berkembang. Tujuan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang melibatkan gerak motorik kasar, halus, dan taktil. Teman-teman alhamdulillah berkembang sesuai harapan. Tujuan pembelajaran melakukan praktik pengukuran sederhana di lingkungan. Kelompok A masih mulai berkembang. Dan pada tujuan pembelajaran muatan lokal yaitu mengikuti mengucapkan bahasa Sunda anggota keluarga, karena ini masih baru, teman-teman juga masih mulai berkembang. Bagaimana hasil belajar anak di bulan Februari ini? Masuk di bulan Februari dengan tema imajinasi dan kreativitasku, dengan subtema kreasi dari barang bekas. Dengan tujuan pembelajaran mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Alhamdulillah ada perubahan baik. Di bulan kedua ini, bulan Februari, anak-anak sudah berkembang sesuai harapan secara garis besar. Praktek wudhu dan sholatnya karena pembiasaan setiap hari. Lalu untuk melafalkan doa, surat, dan hadis, karena kita terbiasa murojaah, jadi ada perkembangan yang signifikan, yang bagus. Selanjutnya, di tujuan pembelajaran menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya.
Dengan kegiatan anak berkreasi menggunakan bahan bekas juga sudah berkembang sesuai harapan, karena anak-anak sudah terbiasa ya berkreasi menggunakan barang-barang bekas, bukan hanya di tema imajinasi dan kreativitasku ini. Lalu di tujuan pembelajaran melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Secara garis besar sudah berkembang sesuai harapan, mungkin ada beberapa yang masih perlu diingatkan untuk kesepakatan tersebut. Lalu untuk kegiatan dapat mengucapkan bahasa Sunda, anggota keluarga juga sudah berkembang sesuai harapan. Lalu untuk menari tarian Sunda masih mulai berkembang karena masih ada yang malu-malu seperti itu. Lalu masuk di minggu kedua dengan subtema kreasi dari bahan alam dengan tujuan pembelajaran, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, sudah berkembang sesuai harapan. Lalu mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan, juga sudah berkembang sesuai harapan. Selanjutnya memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ini dengan IKTP, mengetahui bahan alam yang bisa digunakan sebagai pewarna alami juga sudah berkembang sesuai harapan. Karena ketika kita membuat warna alami, kita libatkan langsung anaknya. Jadi mereka langsung melihat nih, warna ini dihasilkan dari kunyit, seperti itu. Lalu dengan tujuan pembelajaran, memainkan permainan tradisional, ada bakyak, cacaburange, dan sapintlong, juga sudah berkembang sesuai harapan karena anak sudah mau bermain tanpa paksaan, seperti itu. Jadi sudah dengan inisiatifnya. Masuk ke minggu ketiga dengan subtema Market Day dengan tujuan pembelajaran, mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Juga sudah berkembang sesuai harapan. Lalu mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan meresponnya secara positif, juga sudah berkembang sesuai harapan. Lalu terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dan kelompok melibatkan 2 orang atau lebih, juga sudah berkembang sesuai harapan. Lalu mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar, juga sudah berkembang sesuai harapan. Dan memainkan permainan tradisional, juga sudah berkembang sesuai harapan. Di kegiatan Market Day ini, kenapa sudah berkembang sesuai harapan? Karena terlihat sekali di kelompok B ini kerjasama antara anak dan ibu ketika menjajahkan jualannya, seperti itu, Bu. Terus mereka juga tahu hasil dari makanan atau minuman yang mereka jual itu, respon temannya bagaimana, kayak gitu. Jadi sudah berkembang sesuai harapan. Bagaimana hasil belajar anak di bulan Februari di kelompok A? Untuk kelompok A dengan subtema kreasi dari bahan bekas, tujuan pembelajaran mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Masuk di modul ajar yang kedua ini, alhamdulillah teman-teman sudah berkembang sesuai harapan, menggabungkan beberapa gagasan menjadi ide atau gagasan sederhana yang bermakna untuk mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya. Teman-teman mulai berkembang. Melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Ini karena masih perlu diingatkan kembali, jadi mulai berkembang. Dapat mengucapkan bahasa Sunda, anggota keluarga, karena ini baru, jadi mulai berkembang. Menari tarian Sunda, yaitu tokecang, teman-teman mulai berkembang. Untuk subtema kreasi dari bahan alam, tujuan pembelajaran mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Teman-teman alhamdulillah berkembang sesuai harapan. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya atau tindakan, mulai berkembang. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan secara keseluruhan masih mulai berkembang.
memainkan permainan tradisional Sunda, Batiak, Cacaburange, Sapintrong mulai berkembang. Minggu berikutnya dengan subtema Market Day, tujuan pembelajarannya adalah mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran. Teman-teman masih mulai berkembang, mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat, dan membiasakan meresponnya secara positif. Secara keseluruhan juga masih mulai berkembang. Terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok melibatkan 2 atau lebih orang. Berkembang sesuai harapan, mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitarnya, berkembang sesuai harapan, memainkan alat musik tradisional angklung, yaitu permainan angklung, mulai berkembang. Mungkin saya akan tambah satu lagi ya, tentang progres penerapan disiplin positif. Kan kemarin kita sudah membuat aksi nyata penerapan disiplin positif. Kemudian saya pengen tahu progres di kelas seperti apa penerapan disiplin positifnya. Untuk keyakinan kelas kan ada 4 poin. Mereka masih lupa-lupa. Mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu karena sering diucapkan seperti janji pulang sekolah, kan lama-lama juga nanti mereka ingat seperti itu. Lalu untuk penerapannya, alhamdulillah sudah terlaksana ya, dari apa yang mereka sampaikan idenya, lalu dibuat keyakinan kelas, terus konsekuensinya seperti itu, mereka sudah paham. Untuk poin ke-1, bersyukur kepada Allah. Kita sebelum melakukan kegiatan, kita selalu melakukan itu ya Bu Nafi ya, apa namanya ya, motivasi ya, motivasi kepada anak bagaimana aturannya ketika wudhu dan sholat seperti itu. Lalu mereka kan kemarin konsekuensinya diulang dan membaca istighfar. Alhamdulillah mereka sudah ingat hal itu, dan ketika mereka lupa, mereka melakukan konsekuensinya. Lalu poin kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Mereka juga sudah melakukannya, seperti menggosok gigi, membereskan kelas, seperti itu. Lalu saling menyayangi dan menghormati juga sama. Mereka sekarang ketika ada temannya yang bukan bertengkar ya, ketika ada temannya yang nangis atau bagaimana berselisih, mereka mengingatkannya seperti itu. Lalu yang keempat, poin keempat, berakhlak mulia juga sama, sudah dilaksanakan. Sebetulnya keyakinan kelas ini pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita lakukan seperti itu. Jadi tidak ada kendala yang berat, hanya saja keyakinan kelasnya masih belum diingat seperti itu. Jadi pelafalnya, mengucapkannya mereka masih lupa. Untuk pembiasaannya sih alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, karena kan itu hanya kegiatan yang sering kita lakukan, hanya saja dijadikan keyakinan kelas seperti itu Bu. Untuk kelompok A seperti apa? Untuk kelompok A, setelah diterapkannya keyakinan kelas, yang pertama yaitu selalu bersyukur kepada Allah, karena itu sudah menjadi pembiasaan ya, yang seperti tadi Bu Titi sampaikan. Jadi kita hanya perlu lebih mengingatkan seperti itu. Dan alhamdulillah kan di semester 1 tuh ada satu siswa yang sama sekali nggak mau ikut baris. Pokoknya dari kegiatan awal sampai akhir tuh paling kegiatan kelas aja yang dia mau. Dan setelah adanya keyakinan kelas ini dan diterapkan 1 kali dengan konsekuensi mengulang dan istighfar sekali, itu sekarang udah mulai mengikuti ya Bu Titi ya. Mulai dari baris sampai pulang alhamdulillah mengikuti. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga alhamdulillah sudah mereka aplikasikan dalam kesehariannya, yaitu paling karena mereka masih di kelompok A ataupun kelompok B ya, kadang-kadang kita hanya mengingatkan ya Bu ya, sering mengulang kembali untuk mengingatkan untuk lebih menjaga kebersihan, seperti sebelum pulang kelasnya sudah bersih belum, atau membuang sampah pada tempatnya. Dan poin terakhir di kelompok A yaitu saling menyayangi dan menghormati gitu. Jadi misalkan ada temennya yang ngomongnya belum lancar gitu seperti cadel, alhamdulillah nggak ada yang seperti mengejek gitu atau apa seperti itu. Jadi mereka memaklumi dan alhamdulillah sejauh ini bisa untuk berkomunikasi dan main bersama.
Baik, berarti ada dampak positif ya dari kita penerapan disiplin khusus ini. Kita harapkan nanti ke depannya mereka kalau sudah mulai melafalkannya juga sudah bisa, akan lebih mudah lagi tanpa perlu diingatkan. Mereka udah tahu apa itu konsekuensi dari disiplin positif yang tidak mereka kerjakan. Baik, mungkin untuk kegiatan refleksi pembelajaran berbasis sosial gizi pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita cukupkan. Banyak hal yang telah kita dapatkan dari hasil refleksi ini, mudah-mudahan akan menjadi perbaikan ke depannya di dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk acara kegiatan hari ini refleksi pembelajaran berbasis peserta didik di TKS ITA Salafus Sholih yang langsung diarahkan oleh kepala sekolah kita berjalan dengan lancar. Apa yang tadi telah menjadi poin-poinnya dari refleksi tentang pembelajaran dari bulan Januari dan Februari ini, alhamdulillah ketika ada permasalahan sudah terpecahkan dan mendapatkan solusinya. Semoga kedepannya solusinya bisa diterapkan pada kelas-kelas ataupun kendalanya bisa terselesaikan lah. Amin. Demikian kegiatan acara hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.